Ini adalah konsep menarik tentang masa depan yang meramalkan kedatangan seorang pejuang ilahi dengan menunggangi kuda putih untuk memulihkan tatanan kosmik. Eksplorasi ini menggali kisah misterius Kalki yang diharapkan dapat membawa kebenaran ke dunia yang dilanda kegelapan dan kekacauan. Konsep Kalki Avatar terutama ditemukan dalam Purana, khususnya Wisnu Purana dan Bhagavata Purana. Ramalan tersebut menyatakan munculnya avatar Kalki di akhir zaman sekarang yang dikenal sebagai Kali Yuga, zaman yang ditandai dengan degradasi spiritual, kemerosotan moral, dan kekacauan yang meluas. Menurut ramalan, Kalki akan terwujud ketika dunia sedang dilanda korupsi, ketidakadilan, dan ketidakberagamaan. Mengendarai kuda putih dengan pedang terhunus yang menyala-nyala, Kalki digambarkan sebagai pejuang dewa yang akan membasmi kekuatan jahat, memulihkan kebenaran atau dharma, dan membangun era baru kebenaran dan kebajikan. Kalki Avatar ditakdirkan untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan mengantarkan zaman baru, Satya Yuga atau zaman kebenaran. Misinya adalah untuk membersihkan dunia dari penindasan, memulihkan keseimbangan dharma, dan memimpin umat manusia menuju pencerahan spiritual. Sebagai pertanda akhir zaman, Kalki diyakini akan membawa kehancuran dunia ketika umat manusia telah sepenuhnya meninggalkan agama, ketika tidak ada yang diketahui tentang teknik pengorbanan, bahkan dengan kata-kata. Kalki adalah inkarnasi ke-10 atau terakhir dari Dewa Wisnu, yang diperkirakan akan datang seperti komet dan membawa pedang yang menakutkan, karena ia akan memusnahkan orang-orang barbar yang jahat di akhir Kali Yuga. Menurut kepercayaan Hindu, waktu universal terdiri dari 4 periode besar atau yuga: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Saat ini manusia hidup melalui periode Kali Yuga yang berlangsung sekitar 432.000 tahun. Periode ini dimulai setelah pertempuran Kurukshetra pada akhir masa pemerintahan Raja Parikesit sekitar 5.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Kali Yuga tersisa sekitar 427.000 tahun sebelum Kalki dinyatakan datang. Pada awal Kali Yuga, 3102 sebelum Masehi, avatar Krishna menghilang dari bumi, meninggalkan zaman keemasan bagi manusia sebagai gantinya. Era kejayaan ini diperkirakan akan berlangsung selama 10.000 tahun, hingga kekurangan manusia menggantikan warisan yang ditinggalkan Krishna. Setelah itu, sifat-sifat buruk manusia khususnya keserakahan dan materialisme akan semakin kuat. Orang-orang akan kehilangan minat terhadap hal-hal spiritual, dan para penyembah yang masih berpegang teguh pada dewa akan diejek dan dianiaya. Segala sesuatunya kemudian dikatakan berubah jadi buruk menjadi lebih buruk. Pemerintahan yang korup, kesusilaan manusia akan terkikis dan tidak akan ada pelindungan maupun solusi terhadap kejahatan. Setiap orang akan berperang satu sama lain, akan terjadi perang terus-menerus, dunia akan menjadi mengerikan. Dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana orang dilahirkan untuk menderita dan kekacauan akan terjadi. Kalki Purana meramalkan bahwa penganut Kali Yuga yang materialistis akan menjadi sasaran utama Kalki. Ada sosok makhluk yang berkuasa dan memerintah pada zaman Kali Yuga. Dia adalah raksasa Kali atau yang disebut sebagai Kali Purusa. Kalki Purana menggambarkannya sebagai makhluk besar, berwarna jelaga, dengan lidah besar dan bau busuk yang menyengat. Sejak lahir, ia membawa tulang upasti atau pemujaan. Kalki Purana mengatakan bahwa Asura ini memilih perjudian, minuman keras, prostitusi, pembantaian, dan emas sebagai tempat tinggal permanennya. Bhagavata Purana menggambarkan Kali mengenakan pakaian raja sebagai Asura atau iblis berkulit kecoklatan dengan wajah seperti anjing, taring menonjol, telinga lancip dan rambut lebat panjang berwarna hijau, mengenakan kain pinggang berwarna merah dan perhiasan emas. Hari dan saat avatar Krishna meninggalkan dunia ini, Kali yang mendorong segala jenis kegiatan tidak beragama datang ke dunia. Dalam agama Hindu, Kali adalah makhluk yang memerintah pada zaman Kali Yuga dan bertindak sebagai musuh bebuyutan Kalki, avatar ke-10 dan terakhir dari Dewa Wisnu. Kali adalah iblis dari mitologi Hindu yang digambarkan sebagai makhluk dengan kekuatan besar dan asal mula kejahatan itu sendiri. Dia adalah penguasa siklus Hindu yang paling korup dan kejam, di mana umat manusia meninggalkan para dewa dan moralitas digantikan dengan permusuhan serta kebobrokan terbuka.
Siklus yang dikenal sebagai Kali Yuga dinamai berdasarkan sifat neraka dan iblis yang mengawasi kejahatan tersebut. Kali melambangkan segala sesuatu yang tidak suci, rusaknya keseimbangan, kedamaian, dan kehidupan itu sendiri. Kali Purusa akan menjadi makhluk paling kejam yang pernah disaksikan umat manusia. Bahkan manusia terburuk sekalipun akan terlihat seperti orang suci di hadapan Kali. Awal mula Kalki Purana menggambarkan silsilah Kali yang dimulai dari Brahma, kakek buyutnya, dan diakhiri dengan kelahiran anak-anaknya. Alih-alih dilahirkan dari racun pengadukan lautan susu, ia adalah produk dari barisan panjang monster yang lahir dari punggung Brahma. Kali dan keluarganya diciptakan oleh Brahma untuk mempercepat pembubaran kosmik setelah masa pralaya selesai. Ketika keluarganya mengambil wujud manusia di bumi, mereka semakin mencemari hati dan pikiran umat manusia, sehingga mengakhiri Dwapara Yuga dan permulaan Kali Yuga. Pada tahap pertama Kali Yuga, warna serama rusak dan pemujaan terhadap dewa ditinggalkan oleh manusia. Salah satu sumber mengatakan istri Kali Alaksmi dan putra-putranya yang mengawasi kejahatan juga berasal dari lautan susu. Alaksmi adalah saudara kembar tua Dewi Laksmi, permaisuri Wisnu. Karena Kalki Purana menyatakan istrinya Durukti adalah saudara perempuannya, Alaksmi akan menjadi istri kedua karena dia tidak mempunyai hubungan langsung dengannya. Ada sejumlah hubungan dan persamaan antara Kali dan Alaksmi. Pertama dan terpenting, saudara perempuan Alaksmi adalah permaisuri Wisnu yang mengirimkan avatar Kalki di bumi untuk mengalahkan Kali. Kedua, legenda mengatakan dia lahir dari pengadukan lautan susu, dari racun yang dihasilkan ular Wasuki atau silsilah yang tercipta dari punggung Brahma. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kali dikatakan juga lahir dari tempat yang sama. Ketiga, Alaksmi berwujud burung hantu. Lambang Kali pada bendera perangnya adalah burung hantu. Keempat, setiap kali Alaksmi memasuki sebuah rumah, orang-orang di keluarga tersebut akan bertengkar dan menyerang satu sama lain. Kehadiran Kali dan keluarganya di bumi menyebabkan umat manusia saling berperang dan menyerang. Semua kerabat personifikasi zaman Kali ini adalah perusak pengorbanan atau ritual keagamaan, pembelajaran Weda dan amal, karena mereka melanggar semua prinsip agama Weda. Mereka adalah sumber tekanan mental, penyakit, usia tua, rusaknya prinsip-prinsip agama, kesedihan, ratapan, dan ketakutan. Keturunan Kali ini ditemukan berkeliaran di mana-mana di seluruh kerajaan Kali, menghancurkan manusia di dunia. Orang-orang seperti ini sesat oleh pengaruh waktu, sifatnya sangat gelisah, penuh hawa nafsu, sangat berdosa, sangat sombong dan kejam bahkan terhadap ayah dan ibunya sendiri. Bahkan mereka yang dikenal sebagai terlahir dua kali, yang diinisiasi secara spiritual, tidak mematuhi etika yang benar dan selalu terlibat dalam pelayanan terhadap kelas terendah. Kalki Purana juga menjelaskan apa yang akan terjadi pada para orang bijak. Mereka seharusnya menjaga iman tetap murni dan kuat. Jiwa-jiwa yang telah jatuh ini sangat menyukai perdebatan, dan mereka menggunakan agama sebagai mata pencaharian, mengajarkan ilmu Weda sebagai sebuah profesi, terjatuh dari pelaksanaan sumpah mereka, dan menjual anggur serta barang-barang keji lainnya, termasuk daging. Mereka pada dasarnya kejam dan sangat suka memuaskan perut serta hawa nafsu. Oleh karena itu, mereka bernafsu terhadap istri orang lain dan selalu terlihat mabuk. Ketika kehidupan menjadi tidak dapat ditoleransi bagi orang-orang baik dan umat manusia akan sepenuhnya berada di bawah kendali Kali yang kacau, maka diramalkan bahwa Kalki akan mengangkat senjata melawan Kali dan banyak antek-anteknya, menjadi penghukum ilahi yang akan menghukum orang-orang jahat yang berkembang di Kali Yuga dengan mengorbankan orang lain serta membersihkan kosmos dari pengaruh gelap Kali. Setelah 432.000 tahun, Kali Yuga dikatakan berakhir dengan kembalinya Wisnu dalam wujud Kalki, avatar terakhirnya. Mengendarai Dewa Data, kuda putihnya yang mulia, Kalki akan turun dari langit sambil mengacungkan pedang berapi atau senjata para Brahman, melakukan perjalanan melintasi bumi, memperlihatkan 8 kekayaan mistiknya dan 8 sifat khususnya. Dengan memperlihatkan kecemerlangannya yang tak tertandingi dan melaju dengan kecepatan tinggi, dia akan membunuh banyak orang-orang jahat dan berjuta-juta pencuri yang berani menyamar sebagai raja. Keadaan akan menjadi sangat buruk pada saat ini, sehingga kedatangannya akan dilihat sebagai berkah bagi beberapa orang suci yang tersisa yang bertahan di goa-goa dan di hutan belantara.
Kalki yang namanya dapat diterjemahkan menjadi penghancur kekotoran, penghancur kegelapan atau penghancur ketidaktahuan, kemudian akan mengantarkan Satya Yuga yang lain. Ini akan menjadi zaman kebenaran. Kuda putih melambangkan kesucian dan kecepatan. Ini melambangkan kekuatan ilahi yang dengan cepat datang untuk membersihkan dunia dari kotoran. Pedang yang menyala-nyala melambangkan pengetahuan ilahi dan kekuatan untuk menembus ketidaktahuan, kepalsuan dan kekuatan kegelapan. Meskipun konsep Kalki Avatar tersebar luas dalam tradisi Hindu, kitab khusus yang dikenal sebagai Kalki Purana memberikan narasi yang lebih rinci tentang Avatar. Kalki Purana menggambarkan Kalki sebagai seorang pejuang Brahmana yang lahir di kota Shambhala, sebuah kerajaan suci yang tersembunyi di antara pegunungan Himalaya. Ayahnya adalah Wisnu Yasa, seorang pemuja Wisnu yang taat, sementara ibunya bernama Sumati. Disebutkan pula bahwa Kalki memiliki saudara bernama Sumanta, Pratnya, dan Kawi. Kalki akan menikahi dua putri, Padmawati dan Rama, memiliki 4 anak, Jaya, Wijaya, Megamala, dan Balahaka. Kalki memiliki kuasa atas perubahan massa dan menegakkan keadilan. Kalki juga muncul dalam salah satu dari 18 kitab Purana yang utama, Agni Purana. Kitab tersebut meramalkan bahwa pada saat kelahirannya, para raja yang jahat akan menindas orang-orang baik. Kalki dilahirkan sebagai putra Wisnu Yasa di kerajaan Shambhala. Guru spiritualnya adalah Yagnawalkya. Parasurama, avatar Dewa Wisnu yang ke-6 dan seorang yang abadi, akan menjadi guru bela diri bagi Kalki, mengajarinya ilmu perang dan tapa brata untuk memperoleh kesaktian agar mampu mengendalikan berbagai senjata pusaka. Kisah selanjutnya menggambarkan masa kecil Kalki, pelatihan militer di bawah Parasurama yang abadi dan sangat membantu melatih dan mengajarkan Kalki tentang dharma, karma, arta, dan pengetahuan tentang kebijaksanaan yang paling kuno yang diperlukan dengan perspektif militer dan sosial, tetapi juga membantu mendukung dan bergabung dalam perjuangannya melawan kejahatan sebagai petunjuk yang lebih besar. Pernikahannya, persiapannya berperang melawan Asura Kali, dan pertempuran yang menentukan antara keduanya. Kalki Avatar akan memulai kampanyenya dengan melakukan pengorbanan Aswamedha dan memimpin pasukannya di belakang kuda yang berlari bebas dari kerajaan ke kerajaan. Jika ada raja jahat yang mencoba menghentikan kudanya, Kalki akan melibatkan mereka dalam pertempuran. Setelah mengalahkan mereka, dia terus mengikuti kudanya sampai semua kerajaan jahat ditaklukkan. Ketika iblis Kali akhirnya menghadapi pasukan Kalki, seluruh garis keturunan keluarganya dimusnahkan oleh Jenderal Avatar dan mungkin meninggal karena luka yang ditimbulkan oleh personifikasi Dharma dan Satya Yuga. Kalki sementara itu bertempur dan sekaligus membunuh Jenderal Asura yang paling kuat, Koka dan Vikoka, iblis kembar yang mahir dalam ilmu hitam. Kalipurusa tewas sepertiga perjalanan melalui Kalki Purana. Setelah pertempuran yang menentukan antara pasukan Kali dan Avatar Kalki, Kali mencoba menghadapi personifikasi Dharma dan Satya Yuga. Namun sang iblis kewalahan dan akhirnya melarikan diri dengan keledainya karena keretanya telah dihancurkan, meninggalkan bendera perang bermuatan burung hantu miliknya untuk diinjak-injak di medan perang. Kali mundur ke benteng ibu kotanya Wisasa, di mana dia menemukan tubuhnya telah ditusuk dan dibakar hingga tewas selama pertempurannya dengan dua dewa. Bau darahnya mengepul dan memenuhi atmosfer dengan bau busuk. Menurut salah satu versi Kalki Purana, Kali tidak mati melainkan melarikan diri melalui ruang dan waktu. Tidak seperti kebanyakan pertempuran antara dewa dan asura, kemenangan nyata ini segera dilemahkan karena Kali lolos dan muncul kembali di zaman lain atau zaman Kali berikutnya, karena ia memiliki kekuatan untuk mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia di bumi. Ia mampu meninggalkan bentuk jasmaninya yang sekarat untuk melarikan diri dalam bentuk roh. Kali Yuga yang ditandai dengan kemerosotan spiritual dan degradasi moral diyakini sebagai periode tantangan besar bagi umat manusia. Munculnya Kalki Avatar dipandang sebagai respon terhadap intensifikasi kekuatan jahat, memberikan solusi ilahi untuk memulihkan keharmonisan kosmik. Menariknya, konsep sosok mesianis yang datang untuk menumpas kejahatan dan membangun era baru kebenaran tidak hanya ada dalam agama Hindu. Tema serupa tentang sosok penyelamat muncul dalam berbagai tradisi agama dan budaya di seluruh dunia.
Teori tentang bagaimana dunia akan berakhir juga dapat ditemukan dalam sistem kepercayaan di seluruh dunia, sama seperti mereka yang memegang teori tentang asal mula umat manusia, begitu pula gagasan tentang kehancurannya. Antisipasi Kalki Avatar telah menginspirasi banyak karya seni, sastra, dan ekspresi budaya. Kisahnya melambangkan harapan dan pembaharuan, menawarkan kepada orang-orang yang beriman sebuah visi tentang masa depan di mana kebajikan menang atas keburukan. Kalki Avatar sebagai sebuah konsep mewujudkan aspirasi manusia yang abadi akan campur tangan ilahi yang akan mengakhiri penderitaan, ketidakadilan, dan kemerosotan moral. Entah dilihat sebagai representasi simbolis atau ramalan literal, gagasan Kalki selaras dengan kerinduan universal akan dunia yang ditebus dan dimurnikan. Sebuah dunia di mana kebenaran menang dan umat manusia hidup selaras dengan tatanan ilahi. Singkatnya, kisah Kalki Avatar adalah kisah mendalam tentang campur tangan ilahi untuk memulihkan kebenaran di dunia yang dilanda kemerosotan moral. Kemunculan Kalki sangat dinantikan sebagai secercah harapan menuju era yang lebih cerah dan berbudi luhur. Lalu, apakah kemunculan avatar Kalki di masa depan adalah pertanda akhir zaman?